ikatan pada senyawa koordinasi, asumsinya ikatannya kovalen, ya, tumpang tindih pasangan elektron, kemudian digunakan bersama gitu kan ya. Nah, kalau teori medan kristal ini, asumsi mendasarnya adalah dia ikatan ionik. Jadi di sana ada gaya elektrostatis, dan ini difokuskan pada orbital D-nya. Gitu ya. Saudara bisa lihat ini, share screen saya. Bisa, Ibu. Sakit, Bu. Orbital D awalnya digenerate kan ya, atau tingkat energinya sama. Gitu ya. Orbital D tentu saja yang punya orbital D ya, atom logamnya. Gitu ya. Nah, gaya elektrostatik apa yang ada pada ikatan ionik? Ini. Gaya ikatan ioniknya berupa tarik-menarik antara ion logam yang bermuatan positif dengan ligan yang bermuatan negatif. Ya, yang positif itu berupa atom logam, ligan itu kenapa bermuatan negatif? Dia berupa anion atau dipol negatif. Nah, kalau tarik-menarik itu provide stability, memberikan kestabilan. Nah, tetapi dengan datangnya ligan itu juga ada semacam ketidakstabilan, menyebabkan energi orbitalnya menjadi naik, gitu ya. Apa yang menyebabkan ketidakstabilan? Yaitu tolak-menolak antar elektron dari pasangan elektron yang ada di ligan dengan elektron yang ada pada orbital D. Jadi orbital D sebagian kan terisi elektron ya, meskipun masih ada yang kosong gitu atau belum berpasangan, tapi dia sudah terisi elektron kan ya. Elektron berarti muatannya negatif. Di satu sisi kalau ligan datang, dia juga bawa pasangan elektron bebas, sama-sama negatif, gitu kan ya, sehingga dia tolak menolak. Itulah interaksi yang disebut dengan medan kristal. Dan adanya ligan datang tolak menolak itu akan mempengaruhi tingkat energi orbital D. Nah, orbital D itu nanti pengaruh dari terhadap orbital D-nya itu bisa dengan beberapa cara, ya. Not all d orbital influence the same way. Tidak semua orbital D dipengaruhi dengan cara yang sama. Ini bergantung pada geometri molekulnya. Dia tetrahedral atau oktahedral, ya. Seringnya yang saudara buat di percobaan itu kan oktahedral ya. Nah, itu maka nanti akan terjadi splitting orbital D. Jadi ini adanya ligan, ketika ligan datang mendekati atom pusatnya itu, tadi adanya gaya tolak-menolak menyebabkan orbital D-nya mengalami pembelahan, gitu ya, splitting. Ya, ini gambaran ilustrasi tadi ya. Ini kalau ligan datang, awalnya orbital D-nya sama, tingkat energinya sama. Adanya ligan datang, maka tingkat energinya jadi naik. Ya, selain naik juga ada splitting, pembelahan orbital. Ini kalau kompleksnya oktahedral, yang di bawah ini ada 3, yang di atas ini ada 2. Ingat ya, yang ketika elektronnya itu nyerang elektron yang tepat di orbital yang ada di sumbu, dz kuadrat, dx kuadrat, min y kuadrat kan, itu tepat di sumbu ya, kemarin gambarannya sudah saya jelaskan. Jadi dia kalau nyerangnya ke situ elektronnya atau ligannya, maka dia akan tingkat energinya naik sangat tinggi, gitu ya. Sehingga tadi splittingnya jadi seperti ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Meskipun keduanya ini selalu lebih di atas dari orbital D yang terisolasi awalnya, gitu ya. Gitu. Lah, ini misalkan pada kompleks oktahedral kan ada splitting ya. Jadi ada perbedaan energi di bawah dengan di atas ini. Perbedaan energinya kita kenal dengan delta 0 atau 10 degi. Nah, apa yang mempengaruhi besar kecilnya splitting ini? Dia dipengaruhi oleh ion logamnya dan oleh ligannya. Seperti itu. Nah, teori medan kristal ini yang seperti ini digunakan untuk menjelaskan warna pada senyawa koordinasi dan sifat kemagnetan pada senyawa koordinasi.
Gitu. Ini ya digunakan untuk menjelaskan itu. Sekarang kita lihat yang warna. Kemarin sudah sampai ini sepertinya. Pertama, apa itu warna dulu? Warna adalah gelombang elektromagnetik sebenarnya yang dia panjang gelombangnya itu berada pada daerah sinar tampak. Jadi kita bisa melihatnya. Gitu ya. Yang kita lihat adalah panjang gelombang dari sinar yang diteruskan. Sedangkan sebagian lain dia akan diabsorb. Nah, berapa panjang gelombang sinar tampak itu? Yaitu antara 400 hingga 700. Ini berlaku hukum Planck. E sama dengan Hc per lambda. Jadi energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya kecil, maka energinya besar. Nah, panjang gelombang yang terkecil itu warna ungu atau biru ke ungu gitu ya, paling besar ungu. Untuk gampang mengingatnya, ingat si kompor api biru ya. Kompor api biru itu lebih cepat masak karena tingkat energinya lebih tinggi, panjang gelombangnya paling kecil 400. Oke, ini prosesnya. Nah, kalau analisis kenapa kok diukur pakai spektro gitu ya? Karena senyawanya berwarna. Dari mana warna itu datang? Jadi kalau ini di alat gitu ya, rangkaian alatnya saudara punya sampel ditaruh di kuvet gini kan ya. Nah, sampelnya kan disinari dengan sinar UV. Nah, sebelum sampai ke sampel dia melewati ini dulu. Ini sumber sinar visible, UV visible-nya masuk ke celah jadi sinar monokromatis. Nanti di dalam alat spektro itu ada prismanya. Nah, dari prisma itu sinar yang awalnya tidak berwarna itu menjadi berwarna Meiji-ku Hibiniu, banyak sekali. Kemudian masuk celah lagi, jadi sinar monokromatis, sampel, kemudian dideteksi oleh detektor. Oh, sinarnya ini pada panjang gelombang berapa ya? Nah, itu yang kita baca di spektro, gitu kan ya? Nanti sampai saudara dapatkan panjang gelombang maksimum kan saat percobaan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian ini warnanya itu datangnya dari mana? Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini ya, misalkan, ini tadi kan orbital D-nya belah ya. Ini DXZ, DXY, DXZ, DYZ gitu ya. Ini DZ kuadrat, DY kuadrat, min Z kuadrat. D, E kuadrat, min Y kuadrat. Awalnya ini orbital D-nya ada kosong gitu ya. Kemudian dia kan tadi diberi sinar UV vis ya, UV visible. Kemudian sinarnya itu akan diabsorb atau diserap. Apa warna yang diserap? Misalkan ini warna merah, gitu ya. Nah, setelah digunakan untuk mengabsorb, maka energi yang diabsorb itu digunakan oleh elektron untuk naik tingkat. Ya, tadi di slide sebelumnya tadi istilahnya ini elektron jumping, gitu ya. Energinya diserap, kemudian digunakan oleh elektron untuk ke tingkat yang lebih tinggi, gitu ya. Lah biasanya di tingkat yang lebih tinggi itu dia nggak stabil, dia akan turun balik lagi ke tingkat ground state-nya, tingkat energi yang lebih rendah. Lah ini tinggi, ini rendah. Kalau turun berarti dia melepaskan energi kan ya? Energi yang dilepaskan itulah yang kita bisa amati gitu. Oh ini dari ada elektron turun ke sini. Ya, berarti ada energi yang dilepaskan di sini, energi foton sebenarnya, gitu ya. Nah, energi fotonnya itu kalau kebetulan berada di daerah sinar tampak, kalau tadi yang diserap misalkan warnanya merah, maka yang dilepaskan di sini, yang diteruskan ke kita, yang bisa kita amati, itu adalah warna hijau. Gitu ya. Jadi, proses pembentukan warna karena adanya transisi elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah itu disebabkan karena absorpsi sinar UV. Kemudian elektron yang ada di tingkat energi yang tereksitasi ini turun lagi ke bawah dengan memancarkan radiasi foton pada panjang gelombang sinar tampak. Melepaskan energi yang energinya itu berada pada daerah sinar tampak. Itulah mengapa kita bisa mengamati warna pada senyawa koordinasi. Seperti itu. Itu ya. Nah,
Kemudian jenis warna, kemudian ini tadi kan split. Pertama ini dulu. Nah, elektron tergantung pada nilai delta nolnya dulu, gitu ya. Tadi datangnya ligan itu kan menyebabkan orbital D-nya mengalami splitting, gitu ya. Nah, splittingnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Seperti itu ya. Bergantung pada apa? Bergantung pada apa? Jenis ligannya dan jenis logamnya. Kita lihat ini. Ini different complex exhibit different color because color of light absorbed depends on delta null. Larger delta null means higher energy light absorbed. Kalau delta nolnya besar berarti energi yang diserap harus tinggi, makanya panjang gelombangnya kecil gitu. Kalau tadi setelah datang itu belahnya kecil, maka energi yang diserap juga kecil. Seperti itu ya, nilai delta nolnya kecil. Seperti itu. Dan itu bergantung pada jenis ligan. Ini contohnya. Ya, ini logamnya sama ya, M. Ini juga M. Muatan kompleksnya sama, ini juga bilangan koordinasinya juga sama-sama 6, kompleks oktahedral kan. Ini ligannya H2O, ini ligannya etilen diamin. Lihat, ini konfigurasi awalnya dari logam, ketika ada sinar UV datang, maka warna merahnya diserap, dan itu warna merah itu lower high energy light. Tingkat energinya kan rendah tadi, yang paling tinggi kan biru ya, ungu ya. Nah, ini karena yang diserap itu yang tingkat energinya rendah, maka ini bisa sih untuk jumping ini bisa, untuk lompat bisa, dan dia mengeluarkan energi pada daerah sinar tampak yaitu warna hijau. Ini kalau ligannya H2O. Kalau ligannya etilen diamin, ya warna awalnya warna putih, diserap ini, lihat dua slide ini splittingnya beda ya. Ini lebih lebar ya. Nah, yang ini lebih pendek ya. Itu. Ini lebih panjang. Ini yang diserap adalah warna biru misalkan, dan dia higher energy light. Ya, yang kita amati nanti warna orange. Seperti itu. Itu ya, ini beda ligan, beda warna. Ya kayak iklan ya, beda tempat, beda warna. Oke, nah dari situ kan ada jenis ligan mempengaruhi splitting energi ini ya. Makanya di percobaan saudara tentukan kekuatan medan ligan kan ya. Nah, kekuatan medan ligan itu setelah disusun oleh beberapa peneliti yang dulu, ini bisa kita buat semacam deret, namanya deret spektrokimia. Ini menunjukkan kekuatan medan ligan. Batasnya ini H2O di sini. Kalau lebih kanan dari H2O itu ligan kuat. Contohnya NH3, etilen diamin, ion sianida atau siano kalau ligan. Atau ini ligan lemah, fluor, ion hidroksida, ion kloro, ion bromo, ion iodo itu ligan lemah. Itu. Expected orbital filling tendencies for electron. Ini pengecualian pengisian orbital. Ini pengecualian kecenderungan pengisian elektron pada orbital, gitu ya. Occupy a set of equal energy one at a time with spin parallel. Pertama sama masih seperti aturan sebelumnya, yaitu mengikuti aturan Hahn. Dibuat paralel dulu, jadi kan ada tingkat yang di bawah ya, itu diisi satu dulu. Kemudian kalau ada elektron yang keempat bagaimana? Nah, itulah mulai beda. Ini yang ditulis di expected, ini yang itu. Ya, yang keempat itu tergantung pada tadi nilai delta nolnya atau kekuatan medan ligannya juga. Ya, bisa jadi yang keempat itu ngisinya di tingkat energi yang atas, atau bisa juga
tidak bisa langsung ke atas, tapi yang di bawah ini dipenuhi dulu. Itu maksudnya expected. Ini kalau delta nolnya besar, lebih besar daripada P-nya, P itu pairings. Maka ini terjadi pada ligan medan kuat gitu ya. Maka elektronnya akan berpasangan dulu, baru kemudian mengisi tingkat energi yang lebih di atasnya. Itu kondisi yang pertama. Jika delta nolnya besar, ya, dan lebih besar dari energi berpasangannya, gitu ya. Maka di delta nolnya besar, medannya kuat. Maka elektron akan berpasangan dulu di tingkat energi yang lebih rendah. Gitu. Baru kemudian naik elektron orbital yang ada di atasnya itu diisi. Gitu ya. Tetapi jika ini nilai delta nolnya kurang dari energi berpasangan, dan itu biasanya nilai delta nolnya kecil, ligannya lemah. Maka karena delta nolnya kecil, jaraknya kecil ya, kalau sudah ngisi 3 orbital di bawah, maka orbital yang elektron yang keempat akan menempati tingkat energi yang lebih atas di atasnya, gitu ya. Oke, kita lihat ini. 1, 2, 3. Masih sama. Nah, yang keempat bagaimana? Ini bisa jadi di sini, bisa jadi seperti ini. Ini kondisinya. Ini low spin atau ligan medan lemah. Ya, high spin ini ligan medan, ini high spin, ini ligan medan lemah. Ini low spin, ligan medan kuat. Ya, artinya delta nolnya splittingnya besar, harusnya ini splittingnya agak ke atas ya. Yang ini splittingnya kecil. Seperti itu. Ini D5, D6-nya ini. Oke, ini D7, D8, D9, D10. Oke, seperti itu ya. Nah, yang tadi ini, ya inilah yang mempengaruhi sifat kemagnetan. Dulu waktu bahas tentang sifat kemagnetan sudah kita bahas ya. Nah, seperti ini misalkan D4. Ini semuanya tidak berpasangan. Yang ini ada satu yang berpasangan. Maka momen magnetnya yang paling besar yang mana? Yang kiri ini, gitu kan ya? Coba lagi yang ini. Ini ada 5 yang tidak berpasangan, yang ini 2 sudah berpasangan, 1 tidak berpasangan. Maka kekuatan medan magnetnya lebih besar yang ini. Jadi sifat kemagnetan itu bergantung pada pengisian orbital D-nya, penuh atau tidak penuh atau setengah penuh, gitu ya. Gitu. Semakin banyak elektron yang berpasangan, maka momen magnetnya semakin kecil atau sifat kemagnetannya semakin kecil. Gitu ya. Inilah keunggulan teori itu medan kristal pada senyawa untuk menerangkan sifat-sifat senyawa koordinasi. Ini sama ini. Ini tadi kompleksnya tetrahedral, oktahedral. Sekarang kalau kompleksnya tetrahedral, ini. Nah, lihat ini splittingnya beda. Ini awalnya sama ya. Tingkat energinya naik dulu, tapi splittingnya ternyata beda. Yang ini dz kuadrat dE kuadrat min Y kuadratnya di bawah. Yang ini di atas. Itu ya. Jadi berbeda. Square planar beda lagi. Ini seperti ini. Satu, kayak gini. Ya, gitu ya. Ini menjelaskan sifat ini. Jelaskan mengapa ion CONH3 6 kali bersifat diamagnetic low spin complex meski dibandingkan dengan COF ini. Bagaimana untuk menjawab ini? Ya, ini logamnya sama ya, ligannya berbeda, berarti delta nolnya kan berbeda ya. Coba CO3+. Nanti untuk jawab ini CO3+, coba lihat saudara, jumlah elektron pada orbital D-nya berapa? Gitu ya. Kemudian sama langkahnya, dibuat energi orbital ini. Oh iya, untuk membuat, saya pakai diagram orbital yang mana, Bu? Lihat ini bilangan koordinasinya. Ini 6, ini 6. Ya,
maka ini adalah kompleks oktahedral. Gitu ya. Nah, berarti splittingnya tadi seperti ini kan ya. Saudara lihat dulu, pokoknya gambarkan ini dulu. Gambarkan ininya dulu, energi orbitalnya. Gitu ya. Kemudian lihat elektron yang ada di orbital D itu ada berapa. Kemudian lihat juga ligannya. Ada NH3, ada F. NH3 itu kan tadi ligan kuat ya. Berarti belahnya besar ya. Delta nolnya juga besar harusnya. Sementara F belahnya kecil karena dia medan lemah. Gitu. Nanti coba tadi jenis ligan digunakan untuk mengetahui besar kecilnya splitting itu. Setelah mengetahui besar kecilnya splitting, barulah isilah elektron ada di orbital D. Kemudian lihat pengisian elektronnya berapa, lihat pasangan elektron yang berpasangan ada apa tidak gitu ya, dibandingkan dari dua jenis itu. Gitu ya. Itu caranya untuk mengerjakan soal yang tadi latihan soal ini. Ya, karena waktunya maaf nggak cukup ini. Ya, nanti coba saudara lihat. Ya, dia ini kan low spin kompleks, berarti ini ligan medan kuat, ya. Nah, ini CO high spin kompleks, berarti ini kan medan lemah. Lihat nanti setelah itu dari lemah atau kuat bisa lihat splittingnya besar apa kecil. Dari situ barulah isilah elektron pada orbital D-nya. Lihat mana yang berpasangan, mana yang belum berpasangan. Lebih banyak yang berpasangan apa yang tidak di antara dua senyawa koordinasi ini. Itu ya, itu cara menjawabnya. Sudah selesai berarti materinya, ini mau menjelaskan itu. Ini hemoglobin, dia itu tujuannya darah kan mengikat oksigen ya. Seperti itu. Ini ikatannya antara ligan oksigen, okso dengan besi. Karena seperti ini maka dia bisa ngangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah kalau udaranya polusi bagaimana Bu? Maka ligannya yang akan di sini ya, CO misalkan. Dan daya ikatnya kan lebih besar ya dibandingkan O2 ini. Makanya nanti kalau ada CO maka tubuh akan kekurangan oksigen. Itulah yang menyebabkan kematian. Nah, kemudian kita ini mau menunjukkan beda ligan, beda warna. Ini ya. Ini lihat, ini O2, strong field. Itu ya, ligannya sama ini, atom pusatnya sama, yang lain sama. Bedanya cuma di sini. Ya, ini arteri, berarti pembuluh darah arteri. Kan ada pembuluh darah arteri, ada vena ya. Ya, semua orang itu punya dua darah. Jangan khawatir saudara dianggap tidak berdarah biru. Ya, semua orang punya darah biru. Kalau arteri itu darahnya merah, lihat slide-nya ini merah ya. Sementara yang ini pembuluh vena. Pembuluh vena, lihat ini ligannya beda ligan nih, H2O. Warnanya biru. Jadi semua kita itu darah biru. Ya, seperti itu. Sudah selesai untuk materi kali ini. Setelah ini kita lanjutkan materi selanjutnya. Gitu ya. Nah, kita mulai Zoom baru ya karena ini sudah mulai habis. Itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.